Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di penghujung bulan Mei, Tuhan yang sama menyertai kita di awal bulan Januari, melewati bulan-bulan. Saat ini kita akan mengakhiri bulan Mei. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang peduli dalam hidup kami, Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa untuk menolong kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara, urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga umat jemaat-Mu sungguh-sungguh berakar di dalam Engkau. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri Akar di bulan Mei adalah minggu yang terakhir dalam seri ini. Saya akan menyampaikan dengan judul Akar Rohani Sejati. Akar Rohani Sejati. Kehidupan kita ada namanya keturunan secara fisik. Kita lahir dari leluhur kita, keturunan, apakah suku, daerah, wilayah di mana kita dilahirkan. Tetapi yang saya penekanan adalah akar rohani yang sejati, di mana kita lahir baru, mengenal Yesus, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dialah yang menjadi pokok anggur, dan Dia adalah akar yang sesungguhnya di mana kita menerima asupan-asupan makanan rohani, kehidupan kita menjadi kuat, sehat, bertumbuh lebat, dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat di bahasa Inggris, di Wahyu pasal 22, ayat yang ke-16. Wahyu pasal 22 ayat 16, Revelation chapter 22, verse 16. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Saya baca sekali lagi. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Garis bawahi, the root. Akulah akar yang sejati, yang sesungguhnya. Di mana seri akar disampaikan bahwa akarlah menunjang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan akar yang sejati, akar rohani sejati, yaitu Yesus Kristus pribadi. Dari Dialah kita menerima asupan, dari Dialah kita menerima kekuatan, dari Dialah sumber kehidupan dalam hidup kita, orang percaya. Saya akan menerjemahkan dari bahasa Inggris, Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi engkau kesaksian akan gereja-gereja. Akulah akar, the root. Akulah akar tersebut, akar sejati. The offspring of David, keturunan Daud, and the bright morning star, bintang timur yang gilang gemilang. Kita lihat di ayat ini, di Wahyu 22 ayat 11, dari terjemahan bahasa Inggris, Yesus menyatakan dirinya sebagai akar yang sejati. Kita lahir baru karena Tuhan memakai orang sekitar kita yang memberitakan Injil. Kita dari berbagai denominasi, gereja, dengan ajaran yang sudah disampaikan kepada kita. Kita kembali kepada Yesus adalah the root, sumber, yaitu akar yang sejati. Akar rohani sejati orang percaya adalah Yesus Kristus.
Tuhan. Kita boleh berbagai denominasi, aliran yang ada, apakah itu Baptis, Pantekosta, Protestan, Presbyterian, dari berbagai aliran denominasi yang ada. Namun kita kembali kepada akar, yaitu Yesus Kristus. Akar yang kuat, sehat, akar yang tidak ada cacat celah, akar yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Mari kehidupan kita temukan damai sejahtera yang sejati, temukan sukacita yang abadi, temukan kebenaran yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada akar yang lain, yaitu hanya satu nama, Yesus Kristus. Akar rohani sejati, akar yang memberi keselamatan, akar kehidupan yang sehingga kita ada sebagaimana ada. Semuanya karena kasih karunia-Nya. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan orang percaya. Kita bergerak, identitas kita, maupun kehidupan kita, karya, semuanya kita temukan oleh Dia, kepada Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan. Untuk itu, sebagai orang percaya, tidak ada kebenaran lain kita temukan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan, barang siapa yang percaya, hanya satu nama, Yesus satu-satunya. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. I'm the root. Akulah akar yang sejati, akar yang sesungguhnya, the root, and the offspring of David, keturunan Daud. Daud dipilih Tuhan dengan perjanjian Allah dengan Daud, karena Daud adalah seorang yang memiliki hati, a man after God's own heart, seorang yang mengejar hatinya Tuhan. Orang yang mengejar hatinya Tuhan menemukan Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu dan lapar, haus Yesus yang menguasai, Yesus yang memerintah dalam kehidupannya. Lewat kehidupan kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, keturunan generasi demi generasi yang akan bangkit. Kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Yesus sebagai pusat, sebagai akar rohani yang sejati dalam kehidupan kita, maka ada kesinambungan generasi berikutnya, yang anak-anak kita, cucu, dan semua generasi yang muda ini yang bangkit. Mereka juga hanya mengikuti satu nama, satu jalan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Untuk itu orang percaya, kita harus benar-benar mengikuti teladan Yesus. Kasih, kuasanya menyertai kita. Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Yesus memberikan contoh selama dia hidup di muka bumi ini, bagaimana manusia hidup dengan potensi yang maksimal mengabdi kepada Allah Bapa di surga. Yesus, dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah menjelma sebagai manusia. Hidup di antara kita memberi teladan, contoh yang sempurna. Bagaimana kita hidup penundukan diri, melakukan kehendak Bapa di surga. Di Rema tahun 2021, saya ingatkan kepada umat Tuhan bahwa kita semua dilatih Tuhan, disiapkan Tuhan untuk peka melakukan kehendak Tuhan. Di hari-hari ini, kita tidak sibuk karena demi kesibukan. Kita tidak melakukan ini, melakukan itu karena kita mau. Tapi mari kita belajar mendengar suara Tuhan, peka, dan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin, menegur, menasihati, meluruskan jalan hidup kita. Dan kita belajar untuk dengar-dengaran dan melakukan firman-Nya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia memanggil domba-dombanya satu persatu dengan namanya. Dia kenal kita pribadi lepas pribadi. Dia adalah akar rohani sejati.
dalam hidup kita. Kita dari berbagai daerah asal, mempunyai adat istiadat, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Seperti di suara pembahasan yang minggu yang lalu. Apakah kita mengutamakan, yaitu melakukan kehendak Allah di atas segalanya? Atau adat istiadat kita utamakan dan kita abaikan perintah Tuhan. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan akar yang saat ini kehidupan kita. Kembali kepada akar yang sejati. Akar rohani sejati kita adalah Yesus Kristus. Kehidupan Daud sebagai hambanya lewat kelahiran bayi Yesus, yaitu keturunan Daud. Daud, Tuhan membuat perjanjian karena dia seorang yang mengejar hatinya Tuhan. Dia suka menyembah, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kehidupannya tidak sempurna, banyak kekeliruan, namun dia siap rela menerima nasihat dan teguran. Ketika Nathan, nabi yang Tuhan pakai untuk menegur Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan perzinahan dengan Batsheba, kita lihat contoh teladan bagaimana Daud ketika setelah ditegur, dia mengambil sikap merendahkan hati. Dia tahu bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan dan terhadap manusia. Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak ada teladan yang lain yang sempurna, hanya yang kita temukan, yaitu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Ini juga adalah nubuat yang diberikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya sebelum kelahiran Yesus. Kita baca di Yesaya pasal yang ke-11. Saya baca dalam bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Inggris. Yesaya pasal 11. Nubuatan Yesaya, kedatangan Yesus yang pertama kali, kelahiran Yesus, dan kedatangan dia yang kedua kali. Kita lihat Yesus sang Raja Damai. Raja Damai yang akan datang. Yesaya pasal 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, karena di sini ditekankan tentang silsilah keturunan, yaitu akar yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. The branch from Jesse, a shoot will come up from the stump of Jesse, from his roots a branch will bear fruit. Jadi dari akarnya akan lahir, akan keluar, yaitu tunas Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan menghasilkan buah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dari akar rohani sejati Yesus Kristus, maka hidup kita pasti bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah, di sini dikatakan, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Verse 3, ayat 3, and he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears. Yesus Raja Damai, Raja Kebenaran, dia ada dan lahir di antara manusia. Dari keturunan Daud, Tuhan memilih Daud, dan lewat keturunannya lahir, yaitu Yesus. Kita bersyukur kehidupan orang percaya yang kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita karena iman percaya dalam Yesus Kristus, kita menerima warisan
kita anak-anak Abraham, keturunan Abraham, mendapat janji-janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahkan janji Allah kepada Daud, hambanya yang setia. Kita sebagai keturunan orang percaya karena iman, bukan karena lahiriah kita. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel secara jasmani, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, sehingga kita juga menerima warisan yang Tuhan janjikan kepada hamba-hambanya. Termasuk kepada Daud, keturunan Daud, lahirlah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Roh Tuhan ada padanya, dikatakan bahwa ada beberapa hal yang kita akan belajari. Tapi kita ingat dulu, akar rohani sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat ada keturunan seperti Ruth. Dia adalah bangsa Moab, bangsa yang dikutuki, bangsa yang dibenci Tuhan, namun oleh imannya kepada Allahnya Naomi, Allah Israel, sehingga dia mengikuti Naomi, mertuanya, kembali ke Bethlehem. Di situ kita lihat lewat keturunan, yaitu rahim, yaitu Ruth, dia lahir keturunan dari Daud dan seterusnya sampai silsilah Yesus dilahirkan. Betapa luar biasanya ketika orang yang bukan lahir dari keturunan tertentu secara lahiriah, namun kalau kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan, kita bersyukur mendapat anugerah keselamatan yang Dia janjikan. Ada kabar baik, yaitu kepada kita yang bukan non-Yahudi, kita bukan orang-orang Israel. Keselamatan dibagikan kepada seluruh, berita ini dibagikan kepada seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya kepada nama itu, yaitu nama Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Untuk itu, kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder. Asal kita, asal usul keturunan kita, sekalipun keturunan di atas, ya, leluhur kita yang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin ada kejahatan, ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat melukai dan sangat melawan Tuhan di keturunan-keturunan sebelumnya yang kita tidak tahu. Namun kita sebagai orang yang sudah terima Yesus, semua kutuk-kutuk yang ada, kutuk turunan yang ada, telah dipatahkan di atas kayu salib. Yesus Kristus menanggung segala kutuk. Dia rela di mana dia terkutuk untuk menanggung semua aib, semua dosa umat manusia. Sehingga kita dibebaskan, sehingga kita mengalami kelepasan. Kita bukan korban, tapi kita adalah pemenang. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita umat pemenang. Untuk itu, latar belakang kita, pendidikan kita, sekeliling kita, apapun yang terjadi, kita bukan korban. Kita adalah umat pemenang. Kita memilih untuk tidak beralasan. Ada orang-orang tertentu memakai berbagai alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh menghargai free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, ketika kita baca firman, sangat jelas. Kalau Tuhan katakan lakukan, berarti Dia mampukan kita untuk melakukannya. Kalau Dia katakan tunduklah kepada Allah, berarti kita dimampukan untuk tunduk kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ampunilah, berarti kita dimampukan untuk mengampuni. Kalau firman Tuhan katakan pergilah, berarti Dia mengutus kita, Dia menyertai kita. Untuk itu orang percaya firman Tuhan yang ada ya dan amin. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan bicara apa? Kalau Tuhan katakan suruh kita katakan lakukan ini, kita dimampukan untuk melakukannya. Kuatkan keguatan hatimu, nantikanlah Tuhan. Bagian kita adalah
lakukan. Nantikan Tuhan, kuatkan kekuatan hati kita. Karena Roh Kudus, penolong kita sejati, memampukan kita dan menolong kita. Kita masuk di ayat yang kedua. The Spirit of the Lord, Roh Tuhan ada padanya, ya. The Spirit of Wisdom, yaitu roh hikmat. Saya yakin percaya di hari-hari ini, dalam menghadapi tantangan kehidupan, hubungan di keluarga, komunitas, pelayanan, pekerjaan, bahkan politik yang ada, situasi keamanan, kesehatan yang ada di sekeliling kita dalam masa pandemi ini, kita butuh hikmat dari Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita sebagai keturunan. Ya, kita memiliki akar rohani sejati, yaitu Yesus Kristus. Maka roh Tuhan itu yang bekerja memberikan kita roh hikmat. Hikmat membedakan mana keputusan yang harus kita ambil. Keputusan kita hari ini menentukan hari depan kita. Untuk itu, jadilah bijak. Roh hikmat turun atas saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang bijaksana, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga hikmat itu membedakan mana kekuatan kita, mana kehendak Tuhan. Kita sungguh-sungguh lakukan kehendak Tuhan saja. Kita butuh roh hikmat untuk mengambil sebuah tindakan-tindakan atau sebuah gagasan-gagasan untuk melakukan sesuatu dalam usaha, ataupun di dalam berumah tangga, ataupun membesarkan anak, dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan. Kita dapat sungguh-sungguh dengan roh hikmat itu dapat melihat jauh, melampaui batas panca indera kita. The Spirit of the Lord, the Spirit of Wisdom. Terus ada yang kedua adalah Spirit of Understanding. Bukan hanya roh hikmat, tapi kita butuh roh pengertian. Roh pengertian ini sehingga kita tidak melawan kehendak Tuhan, tapi kita mau melaraskan hidup kita, menundukkan diri untuk tunduk kepada kebenaran firman. Jadi roh pengertian itu membuat kita bisa sabar, membuat kita mengerti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Everything will be alright. Karena Dia yang berjanji, Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tentu Dia menggenapinya. Roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Kita baru memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, tetap Roh Tuhan yang sama, mengurapi, melengkapi kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang penuh kuasa. Roh hikmat, Spirit of Wisdom, Spirit of Understanding, roh pengertian. Kita sungguh membutuhkan Spirit of Understanding, pengertian. Kalau ada orang yang tidak mempunyai pengertian, mintalah Tuhan memberikan kita roh pengertian. Bagi orang yang percaya Yesus adalah akar rohani sejati kita, maka kita mendapatkan roh pengertian itu. Yang ketiga adalah Spirit of Counsel, roh nasihat. Dalam kehidupan ini, kita butuh nasihat yang bijak. Ada nasihat yang tidak bijak, membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Perhatikan sekeliling kita, nasihat apa yang kita dengar. Kalau roh nasihat yang Tuhan taruhkan, maka membuat kita lebih bijak dan lebih baik. Be a better person. Jadi orang yang lebih baik lagi. Untuk itu, benar-benar kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Yesus, akar rohani sejati. Rohnya ada pada kita, memberikan kita roh nasihat. Nasihat di dalam pernikahan, nasihat di dalam berusaha, maupun nasihat di dalam pelayanan, pertumbuhan pribadi, untuk mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan roh nasihat ini, sehingga kita menghadapi hal-hal yang pelik, kita sungguh-sungguh mendeteksi akar permasalahan yang harus kita diam. Bukan menjauh atau melarikan diri dari permasalahan, tapi kita berani untuk menghadapinya dengan roh nasihat dari
Tuhan. Dan berikutnya adalah spirit of power, kuasa. Kita semua butuh kekuatan, butuh kuasa untuk menjalani hidup ini, berhasil dan beruntung. Bukan kuat, bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Roh, kuasa, kekuatan dalam hidup kita memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Roh kekuatan, yaitu roh yang Tuhan turun, yang bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan baru. Ada kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan juga spirit of knowledge, yaitu roh pengetahuan. Pengetahuan kebenaran, pengetahuan akan jalan-jalannya Tuhan. Sehingga pengetahuan itu memberikan kita kelepasan. Spirit of knowledge, di tengah-tengah zaman teknologi seperti ini, kita butuh inovasi baru. Kita butuh cutting edge, sesuatu hal-hal yang dapat melihat lebih jauh. Kita butuh pengetahuan itu. Tuhan sanggup memberikan kepada saudara dan saya. Spirit of knowledge, lewat hasil karya Tuhan memberikan kita spirit of knowledge, sehingga hasil karya kita dapat memberkati banyak orang. Dan yang terakhir adalah spirit of the fear of the Lord, roh takut akan Tuhan. Ketika orang takut akan Tuhan, dia akan benci kejahatan. Orang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Tuhan benci dosa, Tuhan benci dusta, Tuhan benci kekerasan, Tuhan benci kenajisan, Tuhan benci dolak-dalik, Tuhan benci mereka-reka, Tuhan benci semua akar kepahitan yang kita simpan dan simpan. Dan hari ini hari yang bahagia. Ada kebebasan, ada raja damai, akar sejati, akar rohani sejati. Kita sadari bukan dari mana kita lahir, keturunan apa, tapi ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, akar-akar yang sampah-sampah, akar-akar yang busuk, akar-akar yang jelek dari keturunan yang dibenci Tuhan seperti Rut. Namun akar rohani sejati ditemukan dalam Allah Israel, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tidak usah kita pusingkan. Kita keturunan nenek moyang kita, leluhur kita siapa. Karena kita tahu akar rohani kita sejati adalah Yesus Kristus. Dia tempatkan kita di keluarga, dia tempatkan kita sebagai bangsa apa, suku apa. Kita ada di keluarga yang miskin kaya, tidak masalah. Karena kita bukan korban. Karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tutup dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam seri akar, kita temukan, kita sadari bahwa akar rohani sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita doa dalam firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sungguh-sungguh Yesus, Engkaulah akar rohani sejati dalam hidup kami. Kami mendapatkan kehidupan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang sejati hanya di dalam Engkau saja. Engkau beri kelepasan, kekuatan, bahkan Engkau kasih-Mu sempurna. Ketika Engkau mati di kayu salib, kasih kuasa-Mu menolong kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami bukanlah korban, tapi kami adalah pemenang. Kami tidak banyak alasan, tapi kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kekuatan bagi anak-anak-Mu dalam menghadapi masa pandemi ini. Bagi yang membutuhkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, Engkaulah penyembuhnya. Bagi yang membutuhkan dorongan, nasihat, hikmat,
Engkau memberi penghiburan. Roh Kudus ada bersama-sama anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Melewati hari-hari ke depan bersama Yesus, kami dapat melakukan perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.